Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pengelolaan rapat pada bab prosedur kegiatan rapat online. Izinkan saya Istiqomah dengan NIM K7524033 menyampaikan materi kali ini. Jadi pokok bahasan atau substansi isi pertemuan kali ini adalah mengenal rapat online, yaitu konsep dasarnya dan kelebihan kekurangan. Kemudian mengenal juga pelaksanaan rapat atau pertemuan online, mulai dari persiapan, langkah-langkah rapat online yang efektif atau tips. Kemudian kita juga ada di aplikasi rapat online, di mana itu ada jenis aplikasi rapat yang digunakan. Kemudian ada cara menggunakan aplikasi Google Meet dan juga aplikasi Zoom Meet. Rapat online ini sering kita sebut dengan virtual meeting atau virtual conference. Jadi rapat ini memungkinkan peserta dari jarak jauh atau bahkan dari belahan dunia lain untuk mengakses pertemuan dan acaranya secara langsung dari tempat masing-masing menggunakan komputer atau perangkat yang mendukung. Rapat ini diselenggarakan sepenuhnya melalui internet atau jaringan telepon di mana pesertanya tidak perlu berkumpul secara fisik yang sama, kecuali di situ ada pihak-pihak penyelenggara yang harus memang berkumpul jadi satu. Rapat ini mulai dikenal atau booming pada masa COVID-19 karena pada saat itu ada pembatasan tatap muka. Jadi rapat online pada saat itu menggantikan sepenuhnya rapat offline, mulai dari apa yang akan dibahas sampai penyelesaian rapatnya. Nah, tentu adanya rapat online yang bisa menjadi solusi itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihannya sendiri, tentunya akan lebih efektif daripada meeting lewat telepon yang hanya suara saja. Karena di rapat online ini biasanya kita tetap ada video yang terintegrasi. Yang kemudian selanjutnya ada meningkatkan hubungan antar tim tanpa harus bertemu. Mereka bisa saling mengakses atau saling berkoordinasi di rapat itu secara online. Kemudian yang pastinya kita akan menghemat biaya operasional seperti biaya waktu, tenaga, dan ada juga biaya konsumsi. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya konsumsi untuk peserta rapat yang jaraknya jauh. Kemudian ada sebagai jalan keluar untuk meeting dengan seseorang yang jadwalnya padat. Seperti untuk misalnya rapat antar cabang perusahaan seperti itu. Kemudian ada di kelemahannya sendiri. Secara umum kan ini rapat online sangat bergantung atau memang ketergantungan utamanya pada internet. Jadi seringkali koneksi internetnya itu kurang stabil dan mengganggu proses rapatnya. Kemudian ada di kualitas video dan audio yang kurang. Tidak semua pegawai atau karyawan itu memiliki perangkat yang mendukung video dengan kualitas yang jernih. Begitu juga dengan audionya. Kemudian yang ketiga ada kesiapan peserta rapat. Terkadang itu ada peserta rapat yang menyepelekan rapat online sehingga mereka tidak ada persiapan untuk berpakaian dengan formal seperti biasanya. Kemudian ada mereka tidak mempelajari poin-poin yang akan dibahas. Memasuki jenis rapat online ada 3 di sini. Yang pertama ada teleconference. Teleconference itu komunikasi langsung dilakukan jarak jauh. Peserta bisa saling mendengar audio dari masing-masing peserta. Jadi kelemahannya ini tidak ada referensi visual yang bisa dilihat antar peserta. Kemudian yang kedua ada di video conference. Video conference ini memungkinkan peserta tidak hanya mendengar tapi juga melihat satu sama lain. Orang yang ingin bergabung bisa melalui perangkat keras dengan yang ada kameranya atau video codecnya. Ketiga ada web conference. Jadi ini seperti fasilitas telekonferensi interaktif yang menawarkan fitur data stream lebih lengkap dan dapat berkomunikasi secara stimulan menggunakan teks, suara, dan video hingga berbagi file. Contohnya itu ada di web YouTube atau aplikasi YouTube. Jadi walaupun rapatnya secara online, tetap harus ada persiapan yang matang. Di sini persiapannya dibagi menjadi 2, yakni persiapan administrasi dan persiapan non-administrasi. Di persiapan administrasi,
Penyelenggara harus membuat undangan rapat, menyiapkan substansi yang akan dibahas, menyiapkan presensi, dan juga format notula yang akan digunakan untuk mencatat hasil rapat. Kemudian di persiapan non-administrasi, yang pertama ada di persiapan peralatan. Peralatan ini harus disediakan oleh masing-masing peserta yang akan bergabung, seperti smartphone atau mungkin laptop dan tablet. Kemudian ada yang kedua ada device atau akses virtual conference. Yang pertama harus mempunyai internet yang stabil. Yang kedua software aplikasi yang mendukung meetingnya, apakah menggunakan aplikasi A atau aplikasi B. Kemudian yang ketiga ada peralatan pendukung audio. Misalnya mau menggunakan mikrofon untuk mendengarkan audio, misalnya ada 1-2 peserta rapat yang bergabung dalam satu rapat atau menggunakan satu device untuk berdua. Kemudian di keempat ada peralatan pendukung video, juga bisa menggunakan TV standing atau proyektor untuk menampilkan meeting yang misalnya mereka penyelenggara itu menyaksikan meetingnya secara bersama. Yang ketiga ada persiapan ruangan. Untuk para penyelenggara yang bergabung jadi satu ruangan, mereka bisa menyiapkan ruangan dengan kursi-kursi yang mungkin tertata menghadap ke tampilan TV standing atau mungkin proyektor itu tadi. Yang keempat pasti harus ada penyelenggaranya itu sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai langkah-langkah teleconference. Yang pertama itu pastinya menyiapkan perangkat pendukung seperti PC atau laptop, headset, webcam, dan perangkat lunak. Kita harus menyiapkan perangkat-perangkat itu dahulu. Yang kedua, kita menyiapkan akun di softwarenya yang akan kita gunakan, atau kita juga bisa membuat akun baru. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan lawan conference kita. Tentunya harus sama-sama pengguna perangkat lunak yang sudah ditentukan tadi. Yang keempat, kita harus melakukan setting dan konfigurasi aplikasi. Jadi kita harus memperhatikan menu mana saja yang mungkin kita akan pakai nantinya, supaya tidak jadi kendala atau kebingungan. Yang kelima ada di jika sudah terhubung dengan lawan conference-nya, kita bisa langsung melakukan komunikasi dengan lawan bicara. Jadi kita usahakan di sini tetap ada feedback atau komunikasi dua arah. Meskipun rapat diadakan secara online, kita harus tetap mencapai rapat yang efektif dan efisien. Yang pertama, kita harus membuat agenda dan otomatisasi proses. Kita harus menentukan tanggal, jam, tempat, dan topik meetingnya. Kita akan lebih baik jika dapat mengotomatisasi melalui pembuatan jadwal rapat di Google Calendar dan penjadwalan link meeting melalui aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan materi atau slide presentasi supaya substansi isi yang dibahas itu tidak kemana-mana. Jadi sangat penting dibuat referensinya mengenai topik-topik yang akan dibahas. Yang ketiga ada time management. Karena itu rapat biasanya terbatas, jadi kita harus memanajemen waktu dengan pembagian yang tepat supaya tidak terjadi molor dan boros waktu. Yang keempat ada kirim undangan dan atur reminder. Kirim undangan itu maksimal 3 hari sebelum rapat dilaksanakan, karena kita mengantisipasi kesibukan orang masing-masing. Kemudian yang kelima ada siapkan peralatan rapat. Untuk rapat penyelenggaranya itu tetap biasanya berada di satu ruangan. Mereka harus menyiapkan ruangan, meja, dan sumber cahaya yang pas. Kemudian selanjutnya kita juga harus menunjuk orang sebagai moderator. Jangan sekali-kali kita menunjuk pembicara meeting sekaligus sebagai moderator, karena akan membuat mereka tidak fokus. Kita harus menyiapkan moderator khusus untuk rapat online. Kita juga harus menggunakan alat kolaborasi. Kita harus menggunakan sumber daya yang paling vital yang ada di teknologi. Jadi, gimana caranya kita bisa menggunakan alat yang bisa digunakan untuk berkolaborasi.
kita bisa menggunakan slide serta berkolaborasi dengan dokumen dan spreadsheet. Jadi mereka tetap sama-sama bisa mengisi dan hasilnya tetap terintegrasi menjadi satu. Yang terakhir ada di follow up dan share rumusan rapat. Kita itu harus tetap menyampaikan atau mencatat apa yang disampaikan oleh masing-masing peserta. Jadi rumusan rapat ini setelah selesai rapat nantinya harus dikirimkan ke semua peserta rapat dalam waktu 24 jam setelah selesai pertemuan. Kemudian kita ada di jenis aplikasi rapat online. Sebenarnya di sini ada banyak sekali aplikasi, namun yang sering kita gunakan itu ada di Google Meet dan juga Zoom Meeting. Google Meet dan juga Zoom Meeting ini biasanya bisa menampung 50 hingga 100 peserta untuk yang versi gratis, dan yang berbayar itu bisa sampai mungkin 1000 dan 100.000 pemirsa. Untuk yang aplikasi lainnya ada seperti Skype, kemudian Microsoft Teams, GoToMeeting, eStalk, dan juga Google Hangout. Langkah-langkah untuk membuat rapat terjadwal di aplikasi Zoom Meeting, kita masuk ke aplikasi, kita klik jadwalkan, kemudian di situ kita masukkan judul rapat, tanggal dan waktu, serta pengaturan lanjutan lain. Kemudian di situ kita langsung bisa diarahkan ke email untuk menyalin link rapat. Kemudian di aplikasi Google Meet juga sama, kita klik kalender, kemudian kita isi judul, tanggal dan waktunya juga, dan juga kita bisa tambahkan untuk pengaturan lanjutan. Kemudian juga sudah, kita bisa keluar dan kita klik lagi untuk jadwal rapat kita. Di situ kita tekan lama untuk link kita nanti akan otomatis tersalin. Demikian pemaparan materi kali ini. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.